Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, dalam video saya kali ini saya masih akan membincangkan tentang persidangan citizen law suit yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Surakarta. Ada beberapa hal yang memang perlu kita kritisi, bahwa ternyata kubu pihak penggugat yang diwakili oleh penasihat hukumnya yaitu M. Taufik SH dan teman-teman masih berkutat pada argumen-argumen yang berdasarkan pada rumor-rumor yang berkembang selama ini. Jadi kita sampai saat ini belum tercerdaskan. Kita belum dibikin sebuah kejutan-kejutan apa yang akan mereka tampilkan. Ternyata ya hanya segitu saja. Hanya mengandalkan pada rumor yang sudah berkembang selama ini di masyarakat. Tidak ada hal yang baru sama sekali. Ini artinya memang prospek dari pihak penggugat ini akan buram ya. Artinya mereka pada akhirnya akan kalah oleh data, fakta, dan bukti serta kesaksian dari pihak Joko Widodo itu sendiri. Salah satu rumor yang selalu dikembangkan oleh pihak penggugat yaitu foto Jokowi di tahun 1985 yang ada di ijazahnya dinyatakan sebagai orang yang berbeda atau tidak sama dengan Jokowi kekinian. Ini kan sebetulnya argumen yang sangat kekanak-kanakan ya. Bagaimana orang dibandingkan masa kini dengan 40 tahun yang lalu. Tentunya secara alamiah orang akan mengalami perubahan-perubahan. Secara ilmiah yang namanya penuaan pasti morfologi wajahnya pun akan berubah. Kulit menjadi kendor dan berkerut. Demikian pula struktur wajahnya juga akan mengalami perubahan, terutama pada pipinya yang mungkin waktu muda bisa jadi tirus, setelah tua menjadi lebih kendor. Demikian pula dengan kelopak mata dan lain sebagainya. Itu pasti, apalagi rambut. Itu pasti menipis, tidak mungkin setelah tua menjadi menebal. Setelah tua juga warnanya pasti memutih, tidak seperti waktu muda yang hitam legam, dan banyak hal lainnya. Pasti itu akan mengalami perubahan, itu sudah alamiah sekali. Jadi tidak pada dasarnya kalau sampai orang waktu muda kemudian disandingkan dengan 40 tahun kemudian akan dinyatakan sebagai sama. Apalagi orang yang benar-benar tidak pernah mengikuti perjalanan hidupnya atau tidak secara intens bergaul dengannya, tentulah dia akan berkomentar berbeda. Ini yang disajikan di persidangan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta yang menghadirkan saksi-saksi dari pihak penggugat, antara lain mantan Wakapolri Komjen Ugrosena dan juga yang terakhir adalah Michael Sinaga. Akan saya tunjukkan bukti videonya bahwa mereka ternyata masih berkutat pada rumor-rumor yang nilainya sebenarnya nilai pembuktiannya sangat rendah sekali. Tadi di awal saksi menjelaskan kepada majelis hakim pernah melihat ijazah itu di platform Twitter atau X Dian Sandi. Ya, pernah. Ini kesaksian saya ingin ya. lihatkan apakah foto di dalam ijazah Dian Sandi tadi juga seperti ini. Baik, kami lanjutkan kembali bahwa tadi kepada saksi kami tunjukkan tentang gambar di buku reuni. Jadi saksi belum pernah lihat buku reuni ya, baru hari ini ya. Belum hari, tapi gambarnya sama. Sumbernya sama. Ya. Lalu tadi saksi mengatakan secara fisik 2000 berapa yang dipanggil oleh Pak Jokowi? 2015. Ya. Pertanyaan saya, apakah wajah Pak Jokowi sama dengan ada yang di buku alumni ini dan di platform Twitter yang saudara saksi lihat wajah Pak Jokowi? Beda jauh. Sangat beda jauh. Ya. Jadi sangat berbeda jauh. Ini seusai sidang. Beda jauh, saya ketemu Pak Jokowi pernah berhadapan dekat gitu. Tapi kita lihat foto Pak beda. Akhirnya saya lihat foto saya waktu SD, saya cari-cari sendiri nih. Dibandingkan. Oh, ini mirip saya nih. SMP masih mirip, lebih mirip. SMA lebih mirip lagi ya. Udah gitu aja.
Nggak ada kemiripannya sama sekali. Aduh, kekanak-kanakan ya, kesaksian dari Ugroseno itu. Tadi M. Taufik mencecar saksinya dengan memperlihatkan postingan dari Dian Sandi yang adalah kopian dari ijazah Jokowi dan juga buku reuni, bukan buku reuni ya, buku alumni dari Fakultas Kehutanan pada peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan menerbitkan daftar alumni Fakultas Kehutanan sampai tahun 1988. Foto di ijazah itu pasti sama dengan foto di wisuda. Karena dulu kita sewaktu mau wisuda memang disuruh mengumpulkan beberapa eksemplar foto yang akan ditempelkan di ijazah, di buku wisuda, juga di beberapa keperluan oleh tata usaha universitas. Selain itu, di Fakultas Kehutanan ketika mereka memperingati Dies Natalisnya yang ke-25 yang jatuh pada tahun 1988, mereka menerbitkan buku daftar alumni. Yang notabene buku daftar alumni itu juga mencuplik dari buku-buku wisuda yang sudah ada. Jadi dari buku-buku wisuda tingkat universitas diambil informasi-informasi alumni-alumni khusus Fakultas Kehutanan, kemudian dijadikan satu di buku peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan dalam daftar alumninya. Jadi fotonya sama. Jadi foto Jokowi di ijazah yang diupload Dian Sandi maupun foto yang ada di buku wisuda juga buku yang peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan itu sama. Ini bisa saya tunjukkan bahwa foto ijazah saya pun sama dengan yang ada di buku wisuda saya. Ini buku wisuda saya sama dengan yang di ijazah. Sama. Memang seperti itu di UGM waktu itu. Memang kita disuruh mengumpulkan beberapa eksemplar foto. Kembali ke kesaksian dari Ugroseno tadi, seusai persidangan bahkan dia seperti kekanak-kanakan ya, menyandingkan ketika dia melihat Jokowi kekinian dengan foto Jokowi 40 tahun yang lalu, dia mengatakan bahwa sangat berbeda sekali. Kemudian dia menyandingkan dengan dirinya sendiri. Kemudian dia bercerita, dia ngambil foto waktu SD, ternyata mirip dengan dia. Mengambil foto SMP-nya, mirip dengan dia. Mengambil foto SMA-nya, masih mirip dengan dia. Ya iyalah, dengan nalar yang paling rendah pun kita akan tahu. Karena apa? Foto-foto SD, SMP, SMA milik Ugroseno itu disimpan oleh dirinya sendiri. Kecuali foto-foto waktu Ugroseno masih kecil, masih remaja, itu yang ambil tuh orang lain dan baru dikasihkan ke Ugroseno ketika yang bersangkutan sudah tua. Pasti dia pangling, oh ini apakah saya? Pasti kan seperti itu. Lah foto sejak SD, SMP, SMA digembol sendiri, disimpan Ugroseno sendiri, yang mana dia pangling, yang jelas nggak pangling. Dalam setiap waktu dilihat sendiri, wong itu simpanan dia sendiri. Itu loh, nalar-nalar seperti itu kekanak-kanakan dan bisa ditertawakan. Itu loh. Sekarang kita lihat kesaksian dari Michael Sinaga yang sama masih mempersoalkan foto Jokowi 40 tahun dianggapnya berbeda dengan Jokowi kekinian. Pernahkah Anda melihat postingan Dian Sandi di akun X atau Twitter pada tanggal 1 Juni 2025 yang sudah dilihat 7,9 juta? Pernah. Saya ingin sampaikan, apakah di depan atau cukup di sini Bapak? Ini P8, ya saya ingin tunjukkan. P8 ya. Zaki, pilih berkas. Ya. Ya. Mohon. P8 ya? Ya, P8. Ya, tadi saudara saksi mengatakan
memberikan penghargaan kepada Pak Jokowi dalam bentuk liputan utama Ya. dan memberikan ucapan salaman Ya. Pak Jokowi terpilih sebagai gubernur. Terpilih. Apakah Pak Jokowi wajahnya seperti ini? Sangat jauh ya menurut Sangat saya. jauh. Ya, bukan. Sama tidak dengan yang Anda lihat? Anda kan Tidak. salaman berhadapan langsung. Ya. Tidak. Lalu, apakah postingan Dian Sandi yang Anda lihat ijazahnya seperti ini? Iya. Iya. Ya. Seperti ini ya, jelas. Ya, baik. Terima kasih. Oh, itu postingannya. Ya, ini Pak Dewan. Jadi ya sama saja ya, Ugroseno sama Michael Sinaga, dua-duanya sebenarnya sebelum berangkat ke persidangan pun sudah memiliki preferensi, bahkan mungkin sudah menyamakan frekuensi dengan si Taufik itu. Mereka memakai rumor-rumor yang selama ini berkembang bahwa foto di ijazah Jokowi itu sangat berbeda jauh dengan Jokowi kekinian. Nah, ini memang bagaimana ya menyadarkan orang-orang dengan nalar serendah itu ya, maaf saja. Namanya 40 tahun kok harus sama, itu bagaimana? Ini tadi yang dipakai oleh Michael Sinaga lagi-lagi juga uploadan Dian Sandi yang disinyalir itu adalah scan dari ijazah Jokowi, juga buku daftar alumni Fakultas Kehutanan yang terbit tahun 1988. Kemudian dinyatakan berbeda. Ini juga lucu bahwa Ugroseno bertemu dengan Jokowi di tahun 2015. Kemudian Michael Sinaga ketemu dengan Jokowi di tahun 2012. Dan pastinya tidak intens, ketemunya ya hanya itu saja. Bagaimana mungkin orang yang hanya bertemu sekilas kemudian disodori foto orang yang ditemuinya itu foto masa lalunya 40 tahun yang lalu, bisa mengidentifikasi bahwa itu orang yang sama. Ini kan aneh. Kecuali kalau mereka sudah berteman dengan Jokowi sejak muda, secara intens selalu mengikuti perjalanan hidupnya, itu lain. Mereka bertemu ketika Jokowi sudah tua dan pertemuan itu juga tidak secara intens. Ya wajar mereka menganggap bahwa itu berbeda, tapi itu bukan sebuah fakta hukum. Nanti hakim akan memutuskan, tidak hanya dari argumen mereka bahwa foto di ijazah Jokowi berbeda dengan Jokowi kekinian, tapi akan disandingkan dengan rangkaian data-data yang lainnya. Pasti itu juga disandingkan dengan kesaksian-kesaksian yang akan diberikan mungkin oleh keluarga Jokowi maupun oleh teman-teman Jokowi itu sendiri. Kita tahu bahwa pasti ada rangkaian-rangkaian data-data atau dokumen-dokumen yang lainnya, seperti Jokowi sendiri di buku nikahnya itu juga memakai foto yang sama dengan yang dipakai di ijazah. Dan yang terpenting adalah kesaksian dari teman maupun keluarga. Mereka pasti tahu bahwa itu adalah Jokowi karena mereka sudah berteman dengan Jokowi atau mereka sudah benar-benar menjadi keluarga Jokowi sejak puluhan tahun yang lalu. Mereka pasti tahu bahwa itu foto Jokowi. Nah, ini nanti tinggal ditunggu kesaksian dari teman atau mungkin dari keluarganya. Pasti dengan mudah mereka akan mematahkan dari argumen hukum kesaksian-kesaksian dari pihak penggugat. Dalam hal ini Ugroseno maupun Michael Sinaga yang diajukan oleh Muhammad Taufik sebagai saksi fakta mereka. Saya sendiri itu terbilang ya lumayan beberapa kali bertemu dengan Jokowi di acara-acara kampus ya, acara di Kagama keluarga alumni Gajah Mada. Beberapa kali saya bertemu dan beberapa kali pula saya berfoto. Salah satu foto saya dengan Jokowi itu adalah di acara Munas Kagama ke-11 tahun 2009. Jadi lebih dulu daripada pertemuan dari Michael Sinaga maupun Ugroseno ya. Mereka baru bertemu dengan Jokowi di tahun 2012 dan 2015. Saya sudah duluan bertemu dengan Jokowi di tahun 2009. Dalam foto saya bersama Jokowi itu, ternyata kalau saya crop wajahnya Jokowi, saya bandingkan dengan foto di ijazah Jokowi, itu sangat mirip sekali. Sangat mirip. Kebetulan angle-nya ya hampir mirip, walaupun saat berfoto dengan saya tentunya angle-nya tidak tegak lurus seperti pengambilan pas foto ya. Tapi itu ada kemiripan sekali. Nanti akan saya tayangkan
Silahkan para pemirsa membandingkan ya. Pasti akan berkomentar seperti saya bahwa foto Jokowi di tahun 2009 itu ternyata sangat mirip dengan foto Jokowi di tahun 1985 yang ada di ijazah maupun buku wisudanya. Mudah-mudahan penjelasan singkat dari saya ini memberi manfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka. Ini foto saya bersama Joko Widodo di acara Munas Kagama ke-11 tahun 2009 bertempat di Graha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada. Jauh sebelum yang bersangkutan menjadi Gubernur DKI apalagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini foto dari Jokowi yang tadi tahun 2009 saya cropping, kemudian saya sandingkan dengan foto dari ijazah Jokowi. Tampak sekali fotonya sangat identik dan sangat mirip sekali.